Salam sejahtera bagi kita semua, kiranya berkat dan rahmat Tuhan senantiasa beserta kita. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan pidato mengenai kebebasan dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah wabah dan pergaulan remaja dan kaula muda. Wabah sporadis yang tidak terkendali ini memberikan berbagai dampak negatif bagi masa depan bangsa Indonesia. Pergaulan bebas dapat dilakukan dengan sadar oleh para kaum muda atau hanya mengikuti tren saja. Bagi mereka yang tidak mengetahui konsekuensi dari pergaulan bebas, berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Hal pertama yang mengenai pergaulan bebas adalah pihak perempuan adalah makhluk yang paling dirugikan dan dikorbankan. Bagi kaum perempuan muda, pergaulan bebas cenderung mengarah kepada seks bebas dibandingkan dengan penggunaan narkoba, pembangkangan, dan sebagainya. Pertama-tama, sadarlah bahwa kamu tinggal di Indonesia yang diapit oleh negara-negara Asia lainnya yang syarat dengan ada ketimuran. Mungkin kamu tidak menyadarinya saat ini, namun pikirkanlah di masa mendatang. Apakah pasangan kamu nanti bisa menerima kamu dengan apa adanya? Pernahkah kamu mendengar bahwa pacar harus cantik sedangkan istri harus pantas? Ketika kamu sudah terjebak dalam pergaulan bebas, seberapa pantaskah kamu bagi pasangan kamu kelak? Jika kamu berpikir bahwa kaum pria juga melakukannya, kamu benar. Mereka memang melakukannya, namun mereka tidak menghormati kaum perempuan yang melakukannya dengan memandang mereka sebelah mata. Tidak adil memang, namun hal tersebut adalah kenyataan yang harus kamu terima. Jadi, kamu sebagai perempuan pandai-pandailah menjaga diri. Konsekuensi kedua dari pergaulan bebas adalah kamu tidak mungkin terbebas dari penyakit. Seberapa kamu yakin bahwa pasangan kamu jujur kepada kamu, sedangkan bisa saja dia berbohong kepadamu tentang jumlah pasangan dan kebiasaan dia dalam mengonsumsi narkoba. Mungkin saja pasangan kamu jujur, namun apakah pasangannya selain kamu juga jujur? Dalam pergaulan bebas, sangatlah jelas bahwa nilai kepercayaan dan kejujuran sudah tercacah-acah. Penyakit yang diderita dari pergaulan bebas sangatlah variatif, dari yang bisa disembuhkan sampai dengan yang sulit, bahkan sampai tidak dapat disembuhkan, seperti AIDS, herpes, kanker, dan sebagainya. Penyakit umum yang menghinggapi para pelaku pergaulan bebas adalah klamdia. Memang dampak yang diberikan tidak sehebat yang diberikan oleh HIV dan kanker. Namun penyakit karena jamur ini sangatlah mengganggu dan tidak nyaman. Bayangkan jika kamu menahan gatal dan panas berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di area kelamin. Belum lagi dengan bau busuk yang menyertainya, penyakit menyerang pria maupun wanita. Bagi kamu, kaula muda, kaum pria, janganlah kamu berbangga hati dengan bebasnya kalian dengan ciri-ciri fisik terlibat dalam pergaulan bebas seksual. Pernahkah terlintas di pikiran kamu bahwa kaum perempuan adalah kaum pembanding yang sangat hebat? Perhatikanlah sekitar kamu atau ketika kamu kecil. Seberapa sering kamu mendengar ataupun teman-teman kamu dibandingkan dengan yang lainnya. Tentu saja, jika kamu terlibat dalam pergaulan bebas, kemampuan kamu, bentuk dan segala macam teknik kamu akan dibandingkan dengan pasangan-pasangan wanita yang lainnya. Jika performa kamu bagus, tentu saja kamu tidak merasa bangga. Kamu bisa saja menanyakan langsung kepada pasangan kamu secara langsung. Lalu, apakah kamu yakin bahwa ia mengatakan yang sesungguhnya? Mungkin juga ia akan berpura-pura hanya untuk mempertahankan kamu di sisinya untuk kegunaan lainnya. Bagaimana jika suatu hari kamu mengetahui bahwa pasangan kamu yang sebenarnya bagi pasangan kamu tidaklah sehebat yang kamu pikir?
Tentu saja, kamu bisa langsung memaki dan berkata-kata kasar. Namun, apakah hal itu akan mengubah harga diri kamu yang sudah terlanjur tergores dalam mendapat reputasi yang kurang baik? Jika hal itu belum cukup bagi kamu, pikirkanlah jika kamu sebagai laki-laki yang secara umum akan menjadi ayah dari anak-anakmu, memiliki anak perempuan, apakah kamu akan memperbolehkan dia untuk melakukan apa yang telah kamu lakukan? Ataukah kamu akan menggunakan dalih pertobatan dan melarang anak kamu? Atau kamu memilih untuk membohongi anakmu sendiri? Yang lebih parahnya lagi, bagaimana jika anak perempuanmu menjadi korban dari pergaulan bebas dan hidupnya menderita oleh karena penyakit ataupun pasangan yang semena-mena? Apakah kamu rela melihat penderitaan anakmu? Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh, bukan? Pikirkanlah masa depan kamu sebelum kamu memutuskan untuk terjerumus dalam pergaulan bebas yang tidak bebas itu. Bagi kamu yang sudah terjebak dalam pergaulan bebas, segeralah keluar dan lingkaran setan tersebut. Satu hal yang kamu dapat ketika kamu keluar dari pergaulan bebas adalah caci maki dan hinaan, celaan dari teman sebangsa kamu, dan juga celaan dari mereka yang akhirnya mengetahui bahwa kamu bukanlah wanita dan laki-laki yang baik-baik. Biarkan saja mereka berkata dan mencela. Pikirkanlah masa depan kamu yang tersisa. Memang tidak mudah membangun kembali apa yang telah dirusak, tetapi ingatlah pepatah lebih baik terlambat. Tetapi ingatlah kata pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Mulailah mencari pertolongan profesional dalam bidangnya jika kamu merasa sulit dan butuh bantuan. Jangan ragu untuk menatap masa depan, walaupun terkesan klise, namun jika kamu percaya Tuhan yang Maha Kuasa, maka jika kamu memutuskan untuk berubah dan sungguh-sungguh menjalaninya, niscaya Tuhan akan membukakan jalan bagimu dan membukakan lembaran baru untukmu. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang pemirsa. Di sini saya akan membawakan berita tentang pencurian sepeda motor yang terjadi di KPS Tigarunggu, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Purba. 2 pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor yang beraksi di KPS Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun tak berkutik diringkus tim Jatanras Satreskrim Polres Simalungun. Penangkapan pelaku saat pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Polres Simalungun melaksanakan operasi Lilin Toba 2021 dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, tim Jatanras Satreskrim Polres Simalungun berhasil mengamankan pelaku pencurian 2 sepeda motor dari tempat persembunyiannya kos-kosan Jalan Sadum, Kota Pematang Siantar, Minggu 26 Desember 2021. Penangkapan pelaku pencurian itu dipimpin langsung oleh Kanit Jatanras Ibda Bayu Mahardika bersama personel Jatanras. Pelaku juga diamankan berdasarkan laporan polisi nomor 26/12/2021 SU Simal Sekda Purba 25 Desember 2021. Sebelumnya kejadiannya pencurian itu terjadi pada hari Sabtu 25 Desember 2021 sekitar pukul 00 WIB di gereja GKPS Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban berinisial FS berusia 22 tahun, warga Kampung Baru, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, telah melaksanakan kegiatan pelatihan musik di gereja GKPS. Setelah selesai latihan musik sekitar pukul 01.00 WIB, VS berniat akan pulang.
Saat di parkiran gereja, VS mendapati sepeda motor jenis Yamaha RS King dan sepeda motor milik temannya berinisial WH 22 tahun jenis Honda GL 100 warna hitam sudah tidak berada di lokasi atau telah hilang. Setelah melakukan pencarian, namun kedua sepeda motor tak kunjung ditemukan. Keduanya pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purba. Kapolres Simalungun AKBP Nicholas Dedi Arifanto SH SIK MH melalui Kasat Reskrim AKP Rahmat Aribowo SIK MH menjelaskan bahwa tim Jatanras yang dipimpin langsung oleh Kanit Jatanras Ibda Bayu Mahardika telah berhasil mengamankan para pelaku pencurian tersebut. Pelaku berinisial AA berusia 18 tahun diamankan bersama barang curian sepeda motor GL 100 milik WH oleh warga Simpang Raya yang hendak membawa sepeda motor milik korban ke arah Pematang Siantar. Tidak lama setelah kejadian, ucap Kasat Reskrim AKP Rahmat Aribowo, lebih lanjut Kasat Reskrim menjelaskan bahwa dari hasil interogasi pelaku AA bahwa mereka telah mencuri 2 sepeda motor milik korban FS dan WH dari parkiran gereja GKPS Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, dan AA juga memiliki rekan yang berinisial DT yang berusia 22 tahun. Mengetahui hal tersebut, tim Jatanras Polres Simalungun langsung melakukan pencarian terhadap DT. Setelah melakukan pencarian informasi bahwa terduga pelaku DT berada di kota Pematang Siantar, setelah melakukan pencarian pada hari Minggu 26 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB ditemukan DT yang telah berada di tempat persembunyiannya di kos-kosannya Jalan Sadum, Kota Pematang Siantar. Dari pelaku DT berhasil diamankan sepeda motor RS King milik korban FS. Atas temuan tersebut, selanjutnya pelaku DT bersama barang bukti ke Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang telah di Republik Indonesia, ujar Kasat Reskrim. AKP Rahmat Aribowo SSIK MH juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap barang-barang berharga seperti menjaga sepeda motor dan barang berharga lain sebagainya. Ayo mari kita menjadi polisi bagi diri kita masing-masing. Dengan menjaga barang berharga milik kita, gunakan kunci ganda, letakkan sepeda motor di tempat-tempat yang aman dan laporkan kepada RT atau RW di tempat tinggal kita jika hendak berpergian. Mengingat saat ini Polres Simalungun masih melaksanakan operasi lilin